Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 12. Nah, buku paket yang kita pakai adalah buku elektronik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini materi pertama kita yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Pastinya kita semua bertanya, apa itu surat lamaran pekerjaan? Kenapa dia perlu dibuat? Untuk apa gunanya? Maka dari itu kita pelajari surat lamaran pekerjaan hari ini. Diawali dengan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu instansi atau lembaga. Nah, surat ini surat pribadi tapi bersifat resmi. Artinya menggunakan bahasa yang baku. Di sini ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Di dalam kertas ini sudah diberi nomor yang masing-masingnya sudah mempunyai nama sendiri, yaitu ini dia. Yang pertama tadi, nomor 1 adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian nomor 2 perihal dan lampiran. Nomor 3 alamat surat. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima alinea atau paragraf pembuka. Yang keenam paragraf isi. Yang ketujuh paragraf penutup. Kedelapan salam penutup. Kesembilan tanda tangan dan nama terang. Ini tadi, kita kembali lagi, ini bentuk bagiannya. Berikut penjelasan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tadi ada nomor 1 tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini sudah ada contohnya. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu ditempatkan di pojok kanan atas, tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya Papua Barat, tanda koma, 28 Agustus 2015. Nah, seperti itulah penulisannya. Kemudian nomor 2 lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Itu biasa kita tulis. Maka hal itu tidak dibenarkan. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat sendiri. Lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan, atau dalam hal ini kalau kita surat lamaran pekerjaan maka halnya adalah lamaran pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga, alamat surat. Nah, alamat surat itu tidak menggunakan kata kepada. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, maka jangan terlalu panjang. Lalu, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya YTH tanda titik Manajer Sukses Mandiri Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Nah, seperti itu contohnya, disesuaikan dengan alamat perusahaan yang akan kita tuju. Yang keempat, salam pembuka.
Salam pembukanya menggunakan kata dengan hormat. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Nah, di sini ada contohnya. Lanjut ke bagian yang kelima atau sistematika yang kelima, yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Nah, pernyataan umum di situ diistilahkan dengan nama tesis. Di sini ada contoh penulisan alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Yang pertama, jika kita dapatkan dari iklan, maka di situ sudah ada contoh penulisannya. Kemudian jika kita mendapatkan informasi lowongan melalui seseorang, maka kita menulisnya dengan kata-kata seperti ini. Menurut informasi dari Bapak siapa kita sebutkan. Di situ ada contohnya. Kemudian yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membuka tenaga. Maka isinya adalah berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian-sekian tanggal sekian-sekian tentang penerimaan karyawan PT atau perusahaan atau sekolah atau instansi, maka yang bertentangan di bawah ini langsung kita sebutkan, kita tuliskan data-data kita. Selanjutnya yang keempat, jika kita mendapat informasi yaitu permohonan instansi pada sekolah, misalnya ada sebuah perusahaan yang memohon kepada sekolah agar siswanya bekerja di perusahaan tersebut setelah tamat dari sekolah. Setelah itu inisiatif sendiri, maka yang harus kita tulis pada alinea pembuka adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini sering, ini biasanya kita jika ingin melamar pekerjaan, kita menggunakan inisiatif sendiri. Nah, seperti itu kira-kira penulisan alinea pembuka atau paragraf pembuka. Kemudian di sini ada sistematika yang keenam, yaitu isi. Isi di sini ada identitas, yaitu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Pada kata nama, tempat, pendidikan, alamat itu menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Seperti keterangan yang sudah ada di sini, yaitu isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan di dalam penulisan keterangan tersebut. Huruf awal kata digunakan huruf kecil. Nah, itu dia. Nah, biasanya kita tambahkan di sini setelah alamat biasa ada nomor handphone atau email dan sebagainya supaya kita nanti bisa dihubungi oleh perusahaan atau instansi yang akan menerima kita bekerja pada instansinya. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar bekerja menulis surat. Kemudian menyatakan lampiran. Biasanya pada saat kita melamar pekerjaan, kita lampirkan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan.
Contoh lampirannya misalnya fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto, dan sebagainya. Nah, sekarang penulisan fotokopi. Nah, seperti inilah yang benar, penulisan fotokopi digabungnya, kemudian pas foto. Nah, itu yang benar. Biasa kita menggunakan huruf C pada fotokopi, jika itu kurang tepat. Selanjutnya penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Ini ada contohnya. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentunya diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Nah, di situ ada juga contohnya. Selanjutnya, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Nah, ini dia contohnya. Ini contoh surat lamaran. Ini format yang lebih besar supaya terlihat. Di sini pada alinea pembuka berdasarkan iklan di Harian Suara Merdeka hari Senin tanggal 10 November 2009 dengan ini saya. Maka ini berdasarkan iklan. Ini bagian akhir. Bagian akhirnya demikian surat lamaran kerja ini dibuat. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih. Atau saya ucapkan terima kasih. Itu boleh. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.